Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas statistika ukuran penyebaran data bersama saya Merdeka Gustiari Rizkyani dan Risma dan juga Rantika. Soal yang pertama adalah diketahui nilai 75687955868. Pertanyaannya, tentukan nilai A simpangan rata-rata, B ragam, C simpangan kuartil. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita membuat urutan data. Jadi kita mengurutkan datanya dari yang terkecil dulu ya, yaitu 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Nah, lalu langkah yang kedua, kita menentukan nilai X bar. Rumus X bar adalah sigma FIXI per nilai sigma FI. Nah, gimana sih caranya? Jadi, yang pertama, kita mencari nilai dari sigma FIXI. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menambahkan semua nilai data di atas. Yaitu 5 ditambah 5, tambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7, tambah 8, ditambah 8, ditambah 8, 8, lalu 9, per banyak data atau sigma FI. Sigma FI ini atau juga banyak data. Nah, kita hitung di sini berapa banyak datanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, diperolehlah hasilnya 12. Lalu hasil dari penjumlahan ini yaitu 84 per 12, maka diperolehlah X barnya adalah 7. Nah, udah dapat nih nilai X barnya. Lalu, jika kita sudah dapat nilai X barnya, masuklah kita ke dalam soal A, yaitu yang ditanya apa tadi? Simpangan rata-rata atau SR. Nah, simpangan rata-rata atau SR ini memiliki rumus sigma FI nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Kita tandai dulu ya, biar untuk mempermudah. Nah, agak naik. Nah, setelah itu, nah kita kan belum tahu ya nilai dari FI, XI kurang X bar ini berapa. Jadi kita mencari nilai itu. Caranya gimana? Nah, sesuai rumus FI, XI dikurang X bar. FI-nya berapa? FI ini adalah nilai atau banyak data. Nah, kita cari dari 5 dulu. Nah, banyak nilai 5 adalah 2 mutlak. XI-nya 5 dikurang nilai X bar-nya berapa? Udah kita cari tadi 7. Terus ditambah seterusnya yang 6, banyak data 6 ada 2, yaitu 6 dikurang 7. Seterusnya 3 dikurang 7 kurang 7 ditambah yang 8, 3, 8 kurang 7 ditambah banyak data 9 yaitu 1, 9 kurang 7. Lalu kita kurangkan hasil mutlak. Nah, mengapa hasilnya 2? Kan seharusnya nilainya adalah min 2 tuh. Nah, hasilnya 2 karena dimutlakan. Jadi nilai mutlak adalah semua nilai diubah menjadi nilai positif. Ingat, diubah jadi nilai positif. Lalu ditambah 2, 6 kurang 7, 1. Ditambah 3 dikali 0. 0 tetap dihitung ya teman-teman. Terus ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 2.
Lalu dapatlah hasilnya 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 4 dia tambah 2, maka hasilnya 12. Nah, udah dapat nih hasilnya yaitu 12. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. Nah, nilai ini tadi yang kita cari adalah 12 per banyak sigma Fi adalah, atau banyak nilai data adalah 12, maka hasilnya simpangan rata-rata adalah 1. Nah, yang B kita lanjutkan mencari ragam atau S kuadrat. Nah, ragam atau S kuadrat ini memiliki rumus yaitu sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 per sigma Fi. Nah, rumusnya sama kayak tadi, tapi kalau yang tadi kan dimutlakan tuh. Nah, kalau ragam ini kita pangkatkan 2. Caranya gimana? Nah, yang pertama kan sesuai rumus Fi, kita tulis dulu rumusnya Xi dikurang X bar pangkat 2. Nah, sebelum itu data tadi kan udah diurutkan. Kita tulis orang 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Nah, banyak data 5 ada 2 dikalikan Xi yaitu 5. Nah, kan ditanya X bar. X bar tadi sudah kita ketahui seperti soal yang pertama, yaitu bernilai 7. Udah tahu kan dapatnya dari mana tadi? Nah, lalu 5 dikurang 7 pangkatkan 2. Nah, lalu ditambah lanjut yang kedua yaitu banyak data 6 ada 2 dikali 6 dikurang 7 pangkat 2, seterusnya ditambah banyak data 8 ada 4 lagi 8 kurang 7 ditambah lagi 1 dikali 9 kurang 7 pangkat 2. Nah, lalu kita jumlahkan seperti biasa, yaitu 2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 2 min 1 pangkat 2 tambah 3 0 pangkat 2 ditambah 4 1 pangkat 2 ditambah 1 2 pangkat 2. Maka akan kita dapat hasilnya 8 2 0 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya 18. Nah, udah dapat nih nilai yang atas. Kalau udah dapat yang atas, kita masukkan ke dalam rumus yang nih. Kita kasih bintang untuk menandai bahwa itu rumusnya. Rumusnya, lalu masukkan ke rumus yang ini tadi. Udah kita cari tuh yang atas nilainya 18 per nilai sigma Fi 12. Udah tahu kan dapat nilai sigma Fi dari banyak data, yaitu nih 12. Maka kita perkecil lagi menjadi 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Nah, jadi ragamnya adalah sigma, maka hasil dari ragamnya adalah 1 per 2 atau 3 per 2. Nah, kita lanjut nih ke soal yang ke C, yaitu mencari simpangan kuartil atau QD. Caranya gimana? Jadi yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil dulu. Pertama ada 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, dan 9. Nah, kita kan mencari nilai kuartil tuh. Nah, nilai kuartil itu kan dibagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, gimana? Jadi kita mencari kuartil satunya. Nah, banyak data di sini kan ada n-nya berarti 12 tuh. Untuk
mencari kuartil 3, maka akan disetarakan nilai per kuartil. Maka dibagi 3. Jadi 4. Maka kita akan mendapat salah. Nah, lanjut soal yang kecil, yaitu simpangan kuartil. Nah, cara mencarinya yaitu yang pertama kita urutkan data dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu langkah yang kedua adalah kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, gimana cara mencarinya? Jumlah datanya kan ada 12 tuh. Kita akan membuat 4 bagian agar menjadi 3 kuartil. Maka dibagi 4 agar menghasilkan 3 bagian, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Maka kita bagi menjadi 3, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, inilah yang dinamakan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sama kan nilainya ada 3, ini 3, 3, 3. Nah, cara mencarinya, kuartil 1 adalah 1/2 ditambah 6 ditambah 6. 6 ditambah 6. Hasilnya 6, lalu 1/2, 7 ditambah 7, yaitu 7. Lalu kuartil 3, 1/2, 8 ditambah 8, yaitu 8. Nah, udah ketemu nih kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Lalu kita masuk ke rumus. Nah, simpangan kuartil ini memiliki rumus yaitu QD sama dengan 1/2 kuartil 3 kurang kuartil 1. Nah, kita kasih tanda nih untuk mempermudah. Bintang. Lalu kita masukkan rumus 1/2 Q3-nya tadi yaitu 8 dikurangi Q1-nya adalah 6. Maka 1/2 kali 2, maka hasilnya 1. Maka diperoleh simpangan kuartil atau QD bernilai 1. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang kedua di sini tertera ada tabel usia penduduk yang diberi vaksin COVID. Nah, udah diketahui nih usia. Nah, usia ini kita simbolkan menjadi XI, lalu diketahui frekuensinya ada 7, 8, 6, dan seterusnya. Nah, lalu kita mencari FI kali XI. Caranya yaitu FI ini dikali dengan XI. Nah, 12 kali 7, 84. Lalu ini dikali 90, 18 kali 4, 72, 20 kali 5, 100, 21 kali 4, 84, lalu 23 kali 6 itu 138. Nah, udah dapat nih FI kali XI-nya. Nah, di sini kita disuruh mencari dari sigma FI kali XI. Caranya ya ditambahkan jumlah dari semua data di sini. Nah, hasilnya setelah dihitung 680. Nah, udah dapat nih 680. Nah, dari hasil inilah kita bisa mencari nilai X bar. Cara mencari nilai X bar adalah sigma FI XI dibagi nilai sigma FI, yaitu 680 bagi 40, yaitu 17. Sehingga nilai X bar di sini kita tulis semuanya adalah 17. Nah, udah dapat nih nilai X barnya. Lalu kita lanjut ke nilai XI dikurang X. Nilai XI-nya mana? Yaitu ini, usia XI. X barnya nih yang udah kita cari tadi. Jadi 12 dikurang 7 minus 5, 14 dikurang 7 minus 3, 15 kurang 7 minus 2, 18 kurang 7, 1, 3,
4, dan 6. Nah, pada tabel berikutnya kita disuruh memutlakan nih. Mutlakan dari hasil yang tabel sebelumnya. Maka menjadi 5, 3, 2, 1, 3, 4, dan 6. Dah. Lalu di tabel berikutnya kita disuruh mencari FI dikali mutlak XI dikurang X. Gimana tuh? Jadi caranya tuh gini. FI itu kan yang nih dikali dengan nilai XI ini. Maka dikali 7 dikali 5 yaitu 35, 8 kali 4 24. Maaf, 8 kali 3 ya mas saya tadi. Maaf. 6 kali 2 12, 4 15, 16, dan 36. Nah, disuruh mencari nilai juga nih, nilai sigmanya. Maka kita jumlahkan semua, maka akan diperoleh hasil 142. Lalu nilai pada tabel berikutnya kita disuruh mencari nilai XI kurang X pangkat 2. Caranya gimana? Nah, jadi pada tabel ini kita pangkatkan 2. Jadi 5 pangkat 2, 25, 9, 4, 1, 9, 16, dan 36. Nah, lalu di tabel terakhir kita disuruh mencari nilai FI XI kurang X bar pangkat 2. Caranya pada tabel berikutnya sebelumnya dikali dengan nilai FI. Maka tabel ini dikali dengan tabel ini. Maka 25 dikali 75 175, 9 dikali 8 72, 4 kali 6 24, ini hasilnya 4, 45, di sini 64, lalu 6 kali 3 6 yaitu 216. Nah, di sini juga kita disuruh mencari dari hasil sigmanya. Jadi kita jumlahkan semua data di sini, maka akan diperoleh hasil 600. Nah, udah dapat nih, udah terisi penuh semua tabelnya. Maka kita bisa menentukan, pertanyaan yang pertama adalah simpangan rata-rata atau SR. Nah, simpangan rata-rata memiliki rumus yakni SR adalah sigma FI mutlak dikali mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, nilai dari sigma FI dikali mutlak XI kurang X bar tadi kan udah diketahui nih. Yang nih sama kan? Nah, hasilnya yaitu 142. Nah, di sini nilai sigma FI-nya adalah 40. Maka akan diperoleh hasil simpangan rata-rata adalah 3,55. Mudah kan? Lanjut yang kedua. Kita disuruh menentukan ragam atau simbolnya S kuadrat. Nah, ragam kuadrat atau S. Nah, ini tadi kita dikasih tanda dulu untuk mempermudah belajar. Nah, ragam memiliki rumus yaitu sigma FI dikali XI dikurang X pangkat 2 per sigma FI. Nah, hasil dari sigma FI dikali XI kurang X pangkat 2 adalah udah ditentukan nih.
saat kita mencari tabel tadi, yaitu hasilnya 600 per sigma Fi udah ada nih 40. Maka hasilnya 15. Maka kita peroleh hasil ragam adalah 15. Lanjut soal yang terakhir, yaitu mencari simpangan baku. Simpangan baku atau S. Nah, simpangan baku ini, lupa tadi kita kasih tanda dulu untuk mempermudah kita belajar. Nah, simpangan baku ini atau S memiliki rumus akar S kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau mencari simpangan baku, kita harus mencari ragam dulu. Lalu masukkan rumus S adalah akar dari berapa S2-nya tadi atau ragam, yaitu 15. Maka kita cari akar dari 15 adalah 3,87 atau 4. Maka diperoleh hasil dari simpangan bakunya adalah 4. Selesai.